Desa Seloliman berada di lereng pegunungan Penanggungan dengan karakteristik wilayah agraris yang didominasi oleh lahan pertanian beririgasi dan sebagian kawasan hutan rakyat. Komoditas utama yang dikembangkan di desa ini meliputi padi, sayuran dataran tinggi seperti kubis, wortel, cabai, serta beberapa tanaman hortikultura lainnya. Lahan pertanian di Seloliman cenderung lebih heterogen karena adanya kombinasi antara pertanian, wisata ekologis, dan konservasi lingkungan. Di Seloliman, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan ekowisata, pengelolaan homestay, dan produksi hasil olahan lokal, kopi, jamu, dan kerajinan tangan, yang menambah diversifikasi pendapatan rumah tangga. Akses pangan di desa Seloliman relatif baik karena dukungan infrastruktur jalan desa yang terhubung dengan pasar lokal dan kawasan wisata. Keanekaragaman pangan lokal juga mendukung konsumsi gizi seimbang. Ketersediaan pangan cukup terjamin berkat produktivitas lahan pertanian dan keberagaman hasil panen. Akses pangan di Seloliman lebih baik karena infrastruktur dan koneksi pasar. Pengetahuan gizi dan pengolahan makanan masih perlu ditingkatkan terutama di kalangan generasi muda. Meski masih menggunakan metode tradisional, inovasi mulai tumbuh melalui pelatihan dan pendampingan kelompok tani. Kelihatannya belum ditanam deh Bu ini. Ini gede ya? Iya ini udah. Kelihatannya ada orang di sawah deh. Ada. Soalnya ada motor. Desa Kedungudi juga berada di lereng pegunungan Penanggungan dengan karakteristik wilayah agraris yang didominasi oleh lahan pertanian beririgasi dan sebagian kawasan hutan rakyat. Komoditas utama hampir sama dengan desa Seloliman. Lahan pertanian di Kedungudi lebih terkonsentrasi pada pertanian pangan pokok. Sistem pertanian yang dilakukan masih campuran antara konvensional dan semi organik, tergantung pada kebiasaan dan sumber daya petani. Di Kedungudi, beberapa kelompok tani mulai mengadopsi sistem tanam tumpang sari dan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah daerah turut mendorong inovasi, meskipun keterbatasan akses teknologi menjadi tantangan tersendiri. Ekonomi penduduk masih sangat tergantung pada musim tanam dan harga pasar hasil pertanian. Tingkat pendidikan relatif bervariasi, namun semangat gotong royong dan kerjasama dalam kelompok tani cukup kuat. Bantuan sosial dan program ketahanan pangan dari pemerintah seperti BLT Dana Desa turut membantu menjaga kestabilan sosial ekonomi saat musim paceklik atau saat terjadi krisis harga. Di Desa Kedungudi akses ke pasar dan bahan pangan kadang terganggu oleh kondisi jalan dan keterbatasan kendaraan angkut, terutama di musim hujan. Ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar desa masih terjadi, terutama untuk kebutuhan pokok non-tanaman seperti daging dan minyak goreng. Tinggalnya satu rumah berapa orang sih Pak? 4 orang. 4 orang. Ibu? Saya dengan putu ini sama ayahnya. Oh berarti. Ibunya cerai. Oh iya. No. Soalnya aku yang duwe anak. Anak ini itu anak. Sekolah lah.
berharga buat kami. Karena pasti ada perbedaan nggih Bapak Ibu, petani yang ada di dekat desa hutan produksi dan yang ada di hutan lindung seperti di suku Dayak yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ia. Dengan stunting. Saya ini produk agak lama gitu, sudah setengah abad. Tidak terlalu kenal dengan yang namanya stunting gitu ya. Tapi dulu saya makan terong, makan. Kebutuhannya sekarang itu naik drastis. Iya. Karena apa? Di sini ada usaha kecil-kecilan rumah tangga yang bikin keripik hamilnya. Jadi pemasarannya pohon nggak sama sulit sama. Di Sauliman, tepuk tangan.